Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Hari ini kita belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Perhatikan baik-baik ya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mempraktekkan cara melipat baju, mengurutkan proses terjadinya hujan, mencegah pemanasan global, membuat pertanyaan dari bacaan, mempraktekkan sikap menolong. Cara melipat pakaian. Pakaian yang berantakan akan menjadi kusut. Ayo kita rapikan. Kancingkan pakaian, kancingkan lubang pertama dan ketiga pada baju. Letakkan baju di permukaan yang datar dengan bagian depan berada di bawah. Haluskan baju. Lipat bagian kanan terlebih dahulu. Lipat lengan baju. Lipat bagian kiri dengan cara yang sama. Buat lipatan bawah pertama. Lipat sisa pakaian. Selesai. Pakaian siap ditaruh di dalam lemari atau dipakai. Ayo tirukan proses terjadinya hujan. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Inilah yang dikenal hujan. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Membuat pertanyaan dari sebuah bacaan. Maksud kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoal sesuatu. Kata ganti nama tanya, siapa, apa, dan mana digunakan juga sebagai kata tanya.
Macam-macam pertanyaan. Apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa? Kata tanya apa untuk menanyakan nama benda atau binatang. Kata tanya berapa untuk menanyakan bilangan. Kata tanya mana untuk menanyakan manusia, binatang, benda, dan tempat. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang atau nama orang. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan hal. Kata tanya bila untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa atau kenapa untuk menanyakan sebab. Contoh, di mana terjadinya penguapan sebelum terjadinya hujan? Jawabannya di laut atau danau. Mempraktekkan sikap menolong. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Edo berada di dekat Udin. Lalu Edo menolong dan mengobati luka Udin. Penjaga sekolah dan teman-teman Udin mengepel lantai sekolah supaya tidak ada yang tergelincir lagi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya bersama Bu Us. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.